12 siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung Selasa siang dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami keracunan makanan. Mereka mengalami pusing yang disertai muntah-muntah dan badannya lemas diduga setelah memakan jajanan sejenis sosis kemasan yang dijual di kantin sekolah. Polisi dan Dinas Pendidikan yang mendapat kabar ini langsung mendatangi sekolah untuk melakukan penyelidikan. Tim Inafis Polresta Bandar Lampung menyita beberapa sampel makanan kemasan, makanan buatan seperti gorengan, dan minuman buatan seperti es teh dan es buah yang dijual di kantin sekolah. Di situ 12. 12. Kelas berapa, Bu? Kelas 5-6. Kelas 5. Itu habis beli makanan di kantin Ibu ya? Iya, beli makanan di kantin. Itu minum ya es teh buah. Sudah itu ada yang nggak sarapan juga itu. Mungkin ya campur apa, tapi udah di tangannya udah. Udah mulai membaik di rumah sakit Ibu ya? Udah ada yang orang tua jemput boleh pulang. Kondisi anaknya tadi sebelum dibawa rumah sakit kayak mana sih, Bu? Muntah-muntah? Nggak tahu karena ibu kan rapat, ibu jadi telepon. Langsung ke rumah sakit tadi ya? Iya, langsung ke rumah sakit. Katanya dia itu sakit perut, gitu aja, ada bawa. Jadi makanan itu dibeli sama ibu kantin itu di luar dari pasar katanya. Begitu dijual lagi ke anak-anak gitu. Itu. Tapi memang kantin itu pedagang itu memang yang rutin tiap hari dagang di sana. Iya, memang dagang di situ dia. Tapi korbannya nggak terlalu parah, Pak. Gejalanya apa aja, Pak? Gejalanya apa aja, Pak? Gejalanya mual sama gejalanya mual sama agak sakit perut itu aja. Tapi alhamdulillah udah ditangani, sudah selesai dan sudah ada yang sudah bisa pulang kok. Penyebab pasti keracunan yang dialami para siswa masih diselidiki. Beberapa sampel makanan yang disita akan diuji di laboratorium. Sementara itu, kondisi para siswa yang keracunan sudah membaik dan seluruhnya sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Jeffrey Arifin dan Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tim penyidik Polresta Bandar Lampung bergerak cepat melakukan penyelidikan penyebab keracunan massal yang dialami 12 siswa SD Negeri 1 Durian Payung, Tanjung Karang Pusat pada Selasa siang. Selesai olah tempat kejadian perkara, 2 pemilik kantin sekolah dan 1 agen makanan ringan di Pasar Kangkung, Teluk Betung Selatan diperiksa polisi. Sejauh ini polisi belum bisa menyimpulkan jenis makanan yang jadi penyebab belasan siswa mengalami mual-mual, pusing, dan lemas hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Namun ada 2 jenis makanan yang diduga dimakan para siswa yang kemudian berakibat mereka sakit, yakni jajanan jenis sosis dan keripik kentang kemasan. Dalam saya nggak tahu, katanya ada yang muntah gitu loh. Muntah aja saya nggak dengar, kalau pusing, muntah, ada mual gitu. Itu aja yang saya dengar. Jualnya baru kali ini apa? Baru kali ini. Baru hari ini saya beli Pasar Kangkung. Modelnya kayak apa ya? Kayak pedes, iya kayak apa ya? Kayak sosis loh gitu. Sosis potong kecil-kecil itu. Yang bersangkutan makan ciki-cikian dari kantin ya. Untuk itu pihak kantin sudah kami lakukan interogasi. Lalu dia beli dari mana? Dari toko di salah satu di Pasar Kangkung juga sudah diinterogasi. Setelah itu hasil lab daripada siswa yang keracunan tadi mungkin diambil darah, ngambilnya dari rumah sakit itu ngambil dari darah, sampel darah, nanti dipadukan dengan lab hasil sampel daripada makanan yang diduga meracuni anak-anak itu. Ini sumbernya juga sudah ditelusuri ya? Sumbernya sudah ditelusuri karena di Undang-Undang Pangan itu dia harus mencari siapa yang memproduksi, jadi bukan hanya melakukan distribusi. Pada penanganan kasus ini, polisi menelusuri pihak yang memproduksi makanan yang jadi penyebab keracunan massal belasan siswa. Sesuai Undang-Undang tentang Pangan, pihak yang memproduksi makanan atau jajanan yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pria berbadan gempal dan berambut cepak ini tak berdaya saat tangannya diborgol dan digelandang ke Mapolsek Abung Selatan, Lampung Utara Selasa pagi. Pria bernama Ramon Setia ditangkap di rumahnya di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena maling uang dalam kotak amal masjid di Desa Abung Jayo, Lampung Utara.
Dalam pemeriksaan polisi mengungkap bahwa tersangka sudah 3 kali mencuri uang dalam kotak amal, 2 di masjid di Lampung Utara dan 1 di Lampung Tengah. Tersangka berdalih mencuri uang kotak amal karena terdesak membayar utang. Paling kotak amal, Pak. Di mana? Di daerah sini, Pak. Sudah berapa kali kamu maling kotak amal? 3 kali, Pak. Di mana aja? Daerah sini sama bandar, Pak. Gimana kamu cara ngelakuinnya? Ya, dipegang gemboknya terus didongkel, Pak. Waktu kamu mencuri itu ada orang nggak? Nggak ada, Pak. Duit yang kamu dapat dari hasil mencuri kotak amal itu? Hampir juta, Pak. 1 juta ya? Iya, Pak. Kamu gunain untuk apa? Untuk bayar utang, Pak. Kan kita pantauan CCTV masjid, melakukan penyelidikan dan akhirnya pelaku tertangkap. Modus operandi pelaku sendiri seperti apa? Modus operandi pelaku yaitu masuk masjid langsung mencokeli kotak amal masjid dengan obeng. Dari kerugian sendiri berapa, Bang? Pengakuan korban kerugian 2,5 juta. Diperkirakan 2,5 juta di dalam kotak amal masjid. Pelaku sendiri melakukan aksinya di berapa TKP? TKP itu wilayah Abung Selatan, Kecamatan Abung Selatan, Desa Abung Jaya. Itu 2 TKP sudah itu pengakuannya di wilayah Lampung Tengah. Identitas tersangka terungkap dari hasil keterangan saksi yang melihat motor tersangka saat dipakai untuk mencuri. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Truk bermuatan singkong tergulir di Jalan Sumatera lintas tengah Desa Belambangan, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Selasa pagi. Pengemudi truk selamat, namun untuk mengevakuasi truk, pengemudinya harus mengerahkan para pekerja untuk terlebih dulu memindahkan muatannya ke kendaraan lain. Menurut pengemudinya, truknya celaka saat dalam perjalanan dari arah Kota Bumi menuju Lampung Tengah. Saat dalam perjalanan, truk tiba-tiba miring akibat as patah dan roda kiri belakangnya terlepas. Truk yang kehilangan 1 roda belakang kemudian terguling. Jam 5:30 tadi. Awal kejadian seperti apa? Ya, tiba-tiba patah langsung roboh. Udah nggak itu lagi. Ban lepas ya? Ban, ya, patah serumbung, ya, jadi lepas. Ada korban nggak? Nggak ada, saya sehat. Saya sendiri ya? Iya. Jam berapa kejadian? 5:30 pagi. 6 pagi ya? Dan mobil dari? Dari Karangjawa sini. Karangjawa daerah mana? Lampung Tengah. Lampung Tengah mau ke Rumbia. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa dan kemacetan arus lalu lintas sebab muatan truk tumpah ke pinggir jalan. Meski demikian, para pengendara khususnya pemotor diimbau berhati-hati saat melewati jalan ini karena ada bekas tumpahan oli dari truk yang terguling. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.